Perkenalkan, nama saya Prof. Nur Amalia Septiani, SHMH, dan di sini saya akan menjadi hakim persidangan kali ini. Perkara perceraian dengan nomor register 099-2023-ISNN-0603-2023. Sebelum dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dengan ini, persidangan dibuka untuk umum. Baiklah, penggugat dan tergugat tolong perkenalkan diri Anda, dan jika Anda membawa kuasa hukum, turut memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Madutila, umur 35 tahun, alamat Jalan Kenangan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia yang Mulia Hakim, dan saya membawa kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Aulia Astuti, SHMH. Saya adalah kuasa hukum penggugat. Baiklah, silahkan tergugat. Perkenalkan, nama saya Yaka Ilham, umur 37 tahun, alamat Jalan Ketangan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dan saya membawa kuasa hukum saya yang mulia. Perkenalkan yang mulia, nama saya Aulia Putri, SHMH. Saya adalah kuasa hukum tergugat. Apakah penggugat dan tergugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya siap dan sehat untuk mengikuti persidangan. Saya juga siap dan sehat dalam mengikuti persidangan yang mulia hakim. Baik, saya ingin bertanya kepada penggugat. Apakah Anda benar-benar ingin bercerai dengan tergugat? Seperti yang Anda tahu, bercerai itu tidak baik dan itu jelas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda benar-benar ingin bercerai? Saya benar-benar ingin bercerai dengan tergugat yang mulia. Apakah penggugat benar-benar yakin ingin bercerai dengan tergugat? Penggugat tahu manusia tidak luput dari kesalahan, dan sudah seharusnya manusia saling memaafkan. Benar kan penggugat? Benar yang mulia, tapi saya sangat yakin ingin bercerai dan saya sudah memikirkannya dengan matang. Apakah tergugat ingin bercerai seperti yang sudah saya jelaskan tadi? Perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah tergugat tidak merasa sayang dengan kenangan kalian selama 3 tahun ini? Sebenarnya mana ada suami istri yang ingin bercerai yang mulia? Saya tidak ingin bercerai, tapi saya hanya mencoba untuk menghargai keputusan istri saya, dan semua keputusan akan saya serahkan kepada majelis hakim. Baiklah, saya harap kalian dapat menghadiri mediasi. Mediasi tidak berjalan dengan benar. Saya ingin bertanya kepada penggugat, bagaimana hasil mediasi? Atau Anda juga bisa diwakilkan oleh kuasa hukum Anda? Saya akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Saya akan menjelaskan hasil mediasi yang mulia. Hasil dari mediasi antara penggugat dan tergugat tidak menemukan titik tengah yang jelas yang mulia. Selain pihak tergugat dan penggugat, kami para kuasa hukumnya pun juga ikut bermediasi, tetapi sepertinya memang tidak bisa yang mulia. Dari pihak tergugat, bagaimana hasil mediasi tersebut? Atau Anda yang diwakilkan oleh kuasa hukum Anda? Saya akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik yang mulia, seperti yang sudah dijelaskan oleh kuasa hukum penggugat, kami memang tidak menemukan titik tengah dari hasil mediasi tersebut, dan tidak ada pihak yang mau mengalah dengan argumennya. Dikarenakan mediasi tidak berjalan baik, dengan ini saya akan melanjutkan proses perceraian dengan pembacaan gugatan, dan sidang akan dilakukan tertutup. Apakah pihak tergugat sudah diberi salinan dari surat gugatan cerai tersebut? Sudah yang mulia. Baiklah, walau begitu saya mohon penggugat membacakan ulang surat gugatan tersebut atau diwakilkan. Saya akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Saya akan membacakan isi surat gugatan cerai dari klien saya. Di sini, saya yang bertanda tangan atas nama Naila Madutila, umur 35 tahun, alamat Jalan Kenangan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, sebagai penggugat. Ingin melawan Yaka Ilham, umur 37 tahun, alamat Jalan Ketangan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, sebagai tergugat. Saya ingin menggugat tergugat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama,
saya dan tergugat telah menjalani bahtera rumah tangga selama 3 tahun dan selama itu hubungan kami harmonis dan tercatat di KUA Kota Baru. Tetapi semenjak dipindah dinaskan ke perusahaan lain, tergugat berubah. Tergugat sering pulang malam, sering berperilaku kasar, uang makan berkurang, serta perhatian terhadap keluarga pun juga berkurang. Yang kedua, pada tanggal 14 Februari 2023, tergugat terlihat makan bersama perempuan di restoran Kuning Hijau. Yang perihal tersebut difotokan langsung oleh teman tergugat. Dengan alasan di atas, saya bisa mengajukan gugatan yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Pasal 19 PP 9 Gamir 1975, Pasal 116 KHI, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga lagi. Maka dari itu, saya minta kepada pengadilan dan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan saya, ataupun pengadilan bisa memberikan keadilan seadil-adilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan surat ini, saya mewakili klien saya, yaitu penggugat, memohon kepada majelis hakim dan yang mulia hakim menerima gugatan tersebut. Salam hormat saya, Aulia Astuti, SHM. Anda ingin menambahkan isi gugatan? Tidak yang mulia, saya rasa itu sudah cukup. Apakah balasan dari pihak tergugat atas tuntutan gugatan cerai tersebut? Ada yang mulia dan akan dibacakan oleh kuasa hukum saya. Dengan surat ini, saya bertanda tangan atas nama Yaka Ilham, umur 37, alamat Jalan Kepangan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai tergugat. Ingin membalas gugatan cerai dari penggugat Naila Madrotillah. Surat ini berisi balasan dari beberapa poin. Pada poin pertama, tergugat tetap merasa memperhatikan keluarganya dan perihal keluar malam tergugat hanya melaksanakan pekerjaan lembur. Dan untuk masalah perilaku kasar, tergugat tidak pernah merasa melakukannya, apalagi sampai memukul tergugat. Dan untuk masalah keuangan dan lainnya. Pada poin kedua, dijelaskan bahwa tergugat hanya makan bersama dengan rekan kerja dan hanya melakukannya sebagai formalitas saja, tidak lebih dari itu. Dengan poin-poin yang saya jelaskan, saya harap majelis hakim dapat menolak dan tidak menerima tuntutan dari tergugat, ataupun pengadilan memiliki pendapat lain, dan bisa berlaku seadil-adilnya. Salam hormat saya, terima kasih. Dengan ini, saya harap yang mulia dan majelis hakim dapat mempertimbangkan segala perkara yang sudah klien saya jelaskan dan berlaku seadil-adilnya. Hormat saya, Rizky Aulia Putri, SHMH. Baiklah, tergugat ingin menambahkan sesuatu? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Apakah penggugat paham dengan isi surat tersebut? Dan bisakah penggugat menyampaikan replik Anda? Saya paham dengan isi surat tersebut yang mulia, dan saya akan menyampaikan replik saya yang akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Saya yang bertanda tangan di sini atas nama Naila Madrotillah, umur 35 tahun, alamat Jalan Kenangan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dalam perkara sebagai berikut. Yang pertama, beberapa perkara tergugat terkesan memutarbalikkan fakta, sebagaimana yang telah tergugat katakan bahwa tergugat tidak pernah bersikap kasar. Padahal pada saat sebelum kami berpisah rumah pun tergugat sempat menampar saya. Yang kedua, pada perkara tergugat pergi dengan rekan kerjanya. Saya awalnya memaklumi hal tersebut, tetapi semakin kesini hubungan mereka semakin dekat dan itu dipantau langsung oleh teman tergugat. Semenjak hari itu, saya merasa hubungan kami tidak akan bisa membaik lagi. Dengan ini, saya harap dengan replik dari saya, majelis hakim dapat mengambil keputusan seadil-adilnya tanpa mengurangi hormat saya. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, kuasa hukum penggugat, Aulia Astuti, SHM. Adakah tambahan dari pihak penggugat? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Apakah tergugat paham isi dari replik penggugat dan adakah duplik dari tergugat sebagai balasan? Saya paham yang mulia, izinkan kuasa hukum saya yang membacakannya. Jadi saya akan membacakan duplik dari klien saya yang tergugat. Dengan ini saya yang bertanda tangan atas nama Yaka Ilham, umur 37 tahun, alamat Jalan Kepangan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai tergugat ingin memberikan duplik atau balasan dari replik yang diberikan tergugat.
Dengan surat ini, saya akan membantah poin perkara yang disebutkan dalam replik penggugat, yaitu pada poin perkara pertama, memang benar, saya sempat menampar penggugat, tetapi hal itu dikarenakan khilaf yang terjadi karena penggugat terus saja menanyakan kebenaran, dan itu membuat saya kesal. Tetapi saya sangat merasa bersalah akan hal itu, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada penggugat. Pada poin perkara kedua, saya tegaskan sekali lagi, saya dan perempuan tersebut hanya rekan kerja, dan kami sering bertemu hanya dikarenakan pekerjaan, tidak lebih. Sekian dari saya, tanpa mengurangi rasa hormat dari saya. Terima kasih. Dengan ini, saya tutup isi dari duplik tergugat. Semoga hakim berperilaku seadil-adilnya. Saya, Rizkia Uda Putri, SHMH. Baiklah, setelah mendengar replik dan duplik dari kedua belah pihak, adakah tambahan atau tanggapan lain dari keduanya? Banyak pernyataan dari duplik tergugat yang tidak saya setujui, Yang Mulia. Dia terlalu tidak ingin disalahkan. Saya merasa bersalah atas apa yang memang salah, tetapi penggugat juga mengungkit masalah yang tidak penting, Yang Mulia. Apa maksudmu tidak penting? Penggugat dan tergugat mohon tenang. Kita sedang ada di pengadilan. Semua masalah yang ada di sini diselesaikan dengan kepala dingin. Baiklah, dari kedua belah pihak, adakah ingin mendatangkan saksi atas perkara ini? Saya, Yang Mulia. Saya ingin mendatangkan 2 orang saksi. Jadi saya mohon majelis hakim mengizinkan saksi saya untuk berbicara di sini. Baiklah, mohon berikan berkasnya dan kami akan mengundang saksi untuk berhadir. Baiklah, apakah tergugat memiliki saksi untuk perkara ini? Saya tidak menyiapkan saksi, Yang Mulia. Saya kira bukti berkas-berkas dan pernyataan saya sudah cukup. Tolong panggilkan saksi pertama. Mohon perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum Yang Mulia, perkenalkan nama saya Patih dan saya adalah tetangga penggugat dan tergugat. Apakah Anda bisa menjelaskan serta menceritakan apa yang Anda tahu tentang perkara ini? Baik Yang Mulia, saya adalah tetangga mereka dan saya sudah bertetangga dengan mereka semenjak mereka berpindah ke rumah tersebut. Awalnya hubungan mereka berjalan harmonis, tetapi beberapa bulan ini tergugat sering bertengkar dengan penggugat. Bahkan tidak jarang mereka bertengkar di malam hari. Dan jujur saja, itu sedikit mengganggu saya sebagai tetangga. Dan alasan mereka bertengkar biasanya karena tergugat sering pulang malam. Dan itu saja yang saya tahu. Yang Mulia, sekian, terima kasih. Apakah tergugat ada tanggapan akan hal itu? Dalam pernyataan saksi, Anda seperti dipersalahkan. Sebenarnya jawaban saya sama, Yang Mulia. Masalah saya keluar malam karena pekerjaan dan istri saya sebagai penggugat terlalu mempermasalahkan itu. Baiklah, apakah penggugat juga ingin memberi pernyataan? Saya rasa tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, tolong panggilkan saksi berikutnya. Assalamualaikum Yang Mulia, perkenalkan nama saya Udin. Saya adalah teman dari tergugat. Baiklah, Anda adalah teman dari tergugat, tapi kenapa Anda bersaksi untuk penggugat? Saya hanya mengungkap kebenaran Yang Mulia. Kalau begitu, izinkan saya memulai cerita. Silakan. Saya adalah teman satu kantor dari tergugat Yang Mulia. Suatu hari, saya sedang pergi ke restoran bersama istri saya, dan saya melihat tergugat sedang makan dengan perempuan. Saya hanya berpikir positif, mungkin itu istrinya. Tetapi setelah melihat dengan jelas, itu jelas bukan istri tergugat. Karena saya pernah bertemu dengan istri tergugat beberapa kali saat acara kantor. Dan setelah saya lihat lagi, ternyata wanita tersebut adalah rekan kerja tergugat. Setelah itu, saya tidak menghiraukannya lagi. Ternyata dengan tidak sengaja, saya melihat mereka berdua lagi di sebuah restoran. Saya penasaran, saya dengan pembicaraan mereka sangat bisa dipastikan mereka sedang menjalin hubungan, bahkan beberapa kali tergugat memeluk rekan kerjanya. Akhirnya saya foto dan saya kirimkan ke penggugat. Hanya itu saja yang saya ketahui. Sekian, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari penggugat atau tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan ini saya akan memutuskan beberapa perkara. 1. Penggugat dan tergugat sudah menikah selama 3 tahun dan tercatat di KUA Kota Baru. Pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. 2. Setelah dipindah dinaskan ke perusahaan lain, tergugat mulai berubah dari sering kasar kepada menggugat. Perhatian berkurang dan sebagainya. 3. Tergugat diketahui selingkuh dengan rekan kerjanya dan dibuktikan langsung oleh penggugat dengan membawa saksi. 4. Semenjak
kejadian tersebut tidak ada lagi kerukunan dan kebahagiaan di rumah tangga mereka. Karena alasan-alasan di atas, penggugat memohon agar majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya. Atas uraian di atas, penggugat telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Pasal 19 PP 9/1975 Pasal 116 KHI. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun dan rumah tangga lagi. Bahwasanya penggugat dan tergugat serta kuasa hukum masing-masing telah melakukan mediasi, namun gagal. Dengan itu, penggugat masih menetapkan keputusannya dan untuk mengungkapkan dalil-dalil gugatannya, ia membawa saksi-saksi serta berkas-berkas. Dengan pernyataan-pernyataan di atas, gugatan penggugat sudah sesuai dengan hukum peraturan pemerintahan. Dengan ini, pengadilan menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak 1 bayi sugro yang sesuai dengan agama Islam. Dengan ini, majelis menghakimi: 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat. 2. Menjatuhkan talak bayi sugro. Dengan ini, hormat saya sebagai hakim yang telah mendampingi kasus ini menutup perkara dengan nomor register 099-2023-ISNM-0603-0603 dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari saya sebagai hakim. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam masalah ini. Sidang yang dibuka untuk umum ditutup. Terima kasih. Bruh. Bruh. Bombastic